السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. القائل: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. Ibu-ibu dan bapa-bapa, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang kita bacakan tadi dapat kita lihat dalam mushaf Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 26. Dan hadis yang kita bacakan tadi dapat kita lihat di dalam kitab Sahih Muslim, hadis nomor 6688. Kita beri judul tazkirah singkat kita dengan upaya mencari rezeki. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada suatu hari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, Umar ibnu Al-Khattab, mendapati seorang sahabat yang duduk di ujung masjid, yang kerjanya hanya berada dalam masjid, berzikir, berdoa, tetapi tidak berusaha. Maka Umar ibn Al-Khattab mengingatkan sahabat ini dengan ungkapan yang masyhur, Inna as-samaa'a la tumtiru zahaban, bahwa langit itu tidak akan memberikan kepadamu hujan emas jika emas itu tidak engkau upayakan. Maka dari itu, rezeki itu didapat bukan hanya dengan rajin dan tidak rajinnya seseorang beribadah, rajin beribadah atau tidak rajin beribadah, bukan hanya itu yang menyebabkan orang memperoleh rezeki. Tapi rezeki itu dapat diperoleh pertama dengan kesungguhan, ikhtiar dalam kita mencari rezeki sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi kita, yang dilakukan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya, sebenar-benarnya dan seindah-indahnya. Kalau kita pedagang emas, tingkatkan kualifikasi dan kompetensi kita, dan kita mencari rezeki dengan perdagangan emas itu. Begitu juga dengan profesi atau pekerjaan yang lainnya. Yang kedua,
adalah kesyukuran atas apapun yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikitkah dalam pandangan kita? Belum tentu sedikit dalam pandangan orang lain. Kita sudah dapat membeli mobil Toyota Innova Reborn. Sedikit dalam pandangan kita jika dibandingkan dengan orang yang membeli Alphard. Tetapi sedikit yang dapat itu mesti disyukuri. Karena kaidahnya la in syakartum, jika engkau bersyukur maka la azidannakum, maka aku akan menambahnya. Apapun yang kita terima dari Allah, maka kita mesti mensyukurinya. Yang ketiga, dan ini penting, selagi hidup kedua orang tua kita, jangan lupa berbakti kepada keduanya. Saya baru balik umrah kemarin, terus ke Kairo, hampir 3 minggu. Waktu tawaf, melihat seorang laki-laki Turki menggendong ibunya yang sangat tua, tawaf dengan pelan mengelilingi Ka'bah demi untuk menunaikan keinginan ibunya untuk melaksanakan umrah. Berat, tetapi itulah bakti orang tua. Jangan sampai ketika mereka masih ada kita lupa dan atau melalaikan berbakti kepadanya, dan baru teringat ketika dia sudah tiada. Ibu-ibu dan bapak-bapak saudara dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, rezeki itu diperoleh dengan silaturahmi. Nabi berpesan, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang ingin dilapangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan dampaknya, kesannya, satu saja yang dilakukan, falyasil rahimah, hendaklah dia menjalin silaturahmi. Pada akhirnya, menutup yang keempat tadi, jangan lupa jika kita diberikan sedikit harta oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita di dalam keadaan sukar sekalipun, Nabi selalu berpesan agar kita tidak lupa bersedekah. Lihatlah orang-orang Madinah yang pindah ke Makkah, orang-orang Makkah yang pindah ke Madinah. Pada masa Rasulullah, mereka juga berada dalam posisi yang sangat sulit, tetapi mereka mendahulukan saudara-saudara mereka yang datang dari Makkah ke Madinah, walaupun mereka berada pada posisi orang yang memerlukan. Wa yu'siruna ala anfusihim, mereka mendahulukan saudara-saudara yang lainnya, walau kana bihim khasasah, walaupun mereka juga memerlukan. Orang yang bertakwa, beriman itu, dia senantiasa menginfakkan, mensedekahkan sedikit harta yang dia miliki, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Wa yunfiquna fis sarra wad dharra. Bukan karena rajin dan tidak rajinnya kita beribadah sehingga rezeki itu akan kita peroleh saja, tetapi 5 hal itu perlu kita iringi di samping kerajinan kita di dalam beribadah.
Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.